Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan nomor NPM 201100137. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian koordinasi. Apa itu koordinasi? Koordinasi atau disebut dengan koordination adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah atau disebut dengan departemen atau bidang-bidang fungsional. Suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Koordinasi itu tali pengikat dalam organisasi dan manajemen yang menghubungkan peran aktor dalam organisasi dan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan manajemen. Dan di sini saya ada beberapa menurut para ahli tentang koordinasi. Yang pertama menurut Dr. Randes Haji Malayu, SP Hasibuan, koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua ada menurut FVL Bridge, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Dan yang ketiga, menurut GR Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Definisi menurut Gary Terry ini berarti bahwa koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, departemen atau bidang-bidang fungsional. Dan yang ketiga dan yang keempat menurut Dr. Awaludin Dijamin, MPA, koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antar bidang, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu demikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Manajer yang sukses adalah manajer yang dapat melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, atau disebut dengan KISS dengan baik. Apa itu integrasi? Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan berbagai badan, instansi, unit sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu usaha. Untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan unit-unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja. Dan yang kelima, menurut Leonard de Witt, koordinasi adalah penyesuaian diri atau disebut dengan adjustment dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. Dan yang keenam ada menurut Henry Fayol, koordinasi adalah mengingat kebersamaan, menyatukan, menyelaraskan semua kegiatan usaha. Dan yang ketujuh, koordinasi adalah susunan yang teratur atau disebutkan orderly management usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Dan yang kedelapan ada menurut Sondang, PS Siagian, MPA PhD, koordinasi adalah
pengaturan keterkaitan terhadap perjuangan bersama dengan dalam rangka capai keseragaman tindakan, capai objek bersama. Dan yang kesembilan ada menurut Handoko, koordinasi adalah salah satu proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan berbagai kegiatan yang terhadap satuan-satuan yang terpisah atau disebut dengan departemen atau bidang-bidang fungsional. Suatu organisasi dapat mencapai sebuah objek organisasi secara efisien. Nah, yang terakhir ada menurut Ricky Griffin, koordinasi adalah proses yang mengkoneksikan aktivitas-aktivitas yang berasal dari berbagai macam bagian dalam organisasi. Nah, itu mungkin menurut pengertian koordinasi, dan di sini saya akan membahas ada beberapa masalah koordinasi. Di sini ada 3 masalah-masalah dalam koordinasi, dan yang pertama ada perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Apa itu? Para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Misalnya bagian penjualan mengapa bahwa diversifikasi produk harus lebih mengutamakan daripada kualitas produk. Ini bagian akuntansi melihat pengendalian biaya sebagai faktor paling penting sukses organisasi. Dan yang kedua ada perbedaan dalam orientasi waktu. Jadi manajer produksi akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam periode waktu pendek. Biasanya bagian penelitian dan pengembangan lebih terlibat dengan masalah-masalah jangka panjang. Dan yang ketiga ada perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Jadi kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar. Sedangkan bagian penelitian dan pengembangan mungkin dapat lebih santai dan setiap orang dapat mengemukakan pendapat orang serta berdiskusi satu dengan yang lain. Dan yang terakhir yang keempat menurut perbedaan dalam formalitas struktur. Jadi mungkin mempunyai metode-metode dan standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan balas jasa karyawan. Mungkin presentasi dari saya dicukupkan dengan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ima Siti Umi Kulsum dengan NPM 201100141. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang tipe-tipe koordinasi dan sifat-sifat dari koordinasi. Baik, selanjutnya langsung saja pada pembahasan materi. Yang pertama, tipe-tipe koordinasi. Tipe-tipe koordinasi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada koordinasi vertikal dan yang kedua ada koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal atau vertical coordination adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang berada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Secara singkat, koordinasi vertikal ini merupakan suatu koordinasi antara atasan dengan bawahan. Jadi, dalam koordinasi vertikal ini, antara semua tingkatan yang ada di dalam sebuah organisasi harus memastikan bahwa tingkatan tersebut berjalan sesuai dengan aturan atau kebijakan yang diterapkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Koordinasi vertikal berhubungan dengan arahan atau instruksi-instruksi dari atasan kepada unit-unit kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Misalnya seperti ini. Seorang manajer penjualan mengkoordinasikan tugas kepada supervisor penjualannya. Di sisi lain, supervisor penjualan tersebut harus memastikan bahwa mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diinstruksikan oleh manajer penjualan. Contoh kecilnya seperti di lingkungan kampus. Ketua STIE mengkoordinasikan kepada wakil ketua 3
dalam rangka meningkatkan partisipasi mahasiswa terhadap kegiatan kemahasiswaan. Koordinasi vertikal ini lebih mudah untuk dilakukan karena atasan bisa secara langsung memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur. Yang kedua, yaitu koordinasi horizontal atau horizontal coordination. Koordinasi horizontal adalah koordinasi kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi atau aparat yang setingkat. Singkatnya, koordinasi horizontal ini merupakan suatu koordinasi antara bawahan dengan bawahan. Jadi, koordinasi horizontal ini terjadi pada beberapa departemen atau unit-unit kerja pada tingkatan hierarki manajemen yang sama. Misalnya seperti ini. Koordinasi yang dilakukan oleh departemen penjualan dengan departemen produksi pada suatu perusahaan. Koordinasi horizontal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ada interdisciplinary dan yang kedua, ada interrelated. Interdisciplinary merupakan suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain dalam suatu organisasi yang memiliki tugas yang sama. Kemudian, untuk interrelated merupakan suatu koordinasi antar badan atau antar instansi di mana unit-unit kerjanya memiliki fungsi atau tugas yang berbeda, namun antara instansi tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain. Jadi, perbedaan di antara keduanya yaitu jika interdisiplinari merupakan suatu koordinasi antar unit yang memiliki tugas dan fungsi yang sama, sedangkan untuk interrelated merupakan koordinasi antar badan atau antar instansi yang unit kerjanya itu tidak memiliki fungsi yang sama, namun keduanya saling keterkaitan. Koordinasi horizontal relatif sulit untuk dilakukan karena koordinator tidak bisa secara langsung memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur karena kedudukannya yang setingkat. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sifat-sifat dari koordinasi. Yang pertama, koordinasi adalah dinamis, bukan statis. Dinamis artinya bergerak atau tidak tetap, sedangkan statis kebalikannya, yaitu tetap atau tidak bergerak. Mengapa koordinasi itu bersifat dinamis? Karena segala sesuatu yang dikoordinasikan itu sifatnya selalu berubah-ubah atau dapat dikembangkan. Maka dari itu, kita samakan persepsinya. Misalnya seperti informasi, di mana informasi tersebut tidak selamanya bersifat tetap. Kemudian, sifat yang kedua yaitu koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator atau seorang manajer dalam rangka mencapai sasaran. Jadi, maksudnya dalam suatu perusahaan, koordinasi ditekankan untuk dipegang oleh seorang koordinator atau seorang manajer. Misalnya, dalam suatu perusahaan, manajer mengkoordinasikan sebuah informasi kepada setiap divisi yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, seorang manajer harus bisa memberikan sebuah informasi yang jelas kepada divisi-divisi agar divisi tersebut mampu memahami maksud dari informasi yang diberikan oleh manajer. Kemudian, sifat koordinasi yang ketiga atau yang terakhir yaitu koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Maksudnya, suatu koordinasi hanya mempertimbangkan suatu pekerjaan secara garis besar dari seluruh pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Syarat-syarat koordinasi. Yang ke-1, sense of cooperation atau perasaan untuk bekerja sama. Ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang perusahaan, bukan orang per orang. Yang kedua, rivalry. Dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara
bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan. Yang ketiga, team spirit. Artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai. Yang keempat, esprit de corps. Artinya bagian-bagian yang harus diikutsertakan atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat. Ringkasnya, kekuatan suatu organisasi ditentukan spirit atau semangatnya. Semangat ini ditentukan oleh tujuan dan cara-cara mencapai tujuan itu dan sasaran tersebut. Selain semangat, koordinasi juga mempunyai aspek-aspek formal, yaitu metode-metode teknik yang ditunjukkan untuk mengejar atau mencapai suatu sasaran. Koordinator harus dilakukan oleh setiap manajer dalam perusahaan, artinya harus dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai bawahan. Koordinasi tidak dapat diperintahkan, dipaksakan, tetapi akan lebih baik dengan cara persuasif atau permintaan dan permohonan kepada bawahan, karena dengan cara persuasif akan lebih dihayati, ditaati oleh bawahan. Sebab mereka dihargai dan dihormati. Ciri-ciri koordinasi. Menurut Handayani, untuk menciptakan koordinasi yang efektif dibutuhkan ciri-ciri atau karakteristik koordinasi sebagai acuan dalam melakukan koordinasi antar subunit organisasi maupun eksternal koordinasi. Adapun ciri-ciri atau karakteristik koordinasi yang perlu kalian ketahui adalah sebagai berikut. Yang ke-1, tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan yang baik karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik. Yang kedua, koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, koordinasi adalah proses yang terus-menerus. Artinya proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan bersama. Yang keempat, adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Pada hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, tetapi sejumlah individu yang bekerja sama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima, konsep kesatuan tindakan. Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha atau tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam mencapai tujuan bersama. Yang keenam, tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Kesatuan usaha atau tindakan meminta kesadaran atau pengertian kepada semua individu agar ikut serta melakukan tujuan bersama sebagai kelompok di mana mereka bekerja. Perkenalkan, nama saya Tania Laila Sari, NPM 201100121. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan terhadap pencapaian koordinasi yang efektif. Kunci koordinasi yang efektif adalah komunikasi. Secara langsung, koordinasi itu langsung bergantung kepada perolehan, transmisi, dan pengolahan informasi. Semakin besar ketidakpastian akan tugas-tugas yang harus dikoordinasi, akan semakin besar juga kebutuhan akan informasi.
Karena itu ada manfaatnya juga, ada manfaat untuk memandang bahwa koordinasi itu sebagai suatu tugas pengolahan informasi yang sangat penting. Ada 3 pendekatan terhadap pencapaian koordinasi yang efektif. Yang pertama ada teknik-teknik dasar manajemen, peningkatan potensi koordinasi dan pengurangan kebutuhan akan koordinasi. Yang pertama yaitu ada teknik-teknik dasar manajemen. Masalah organisasi dengan koordinasi yang relatif sederhana dapat dipecahkan melalui penggunaan mekanisme dasar manajemen untuk melakukan pengendalian. Mengemukakan secara garis besarnya saja, yaitu ada hierarki manajemen, ada peraturan dan prosedur, dan ada rencana dan tujuan. Pertama itu ada hierarki manajemen. Rantai komando organisasi menspesifikasikan hubungan antara para anggotanya serta unit-unitnya karena memudahkan arus informasi dan kerja di antara unit-unit. Yang kedua ada peraturan dan prosedur. Peraturan dan prosedur dapat dirancang untuk bisa mengatasi peristiwa-peristiwa rutin sebelum terjadi. Kalau misalnya peraturan dan prosedur tersebut diikuti dengan benar, dengan teratur, maka para bawahan dapat dengan cepat dan secara mandiri mengambil tindakan. Jadi manajer akan mempunyai lebih banyak waktu untuk mencurahkan perhatiannya pada peristiwa-peristiwa baru atau peristiwa-peristiwa yang unik. Yang ketiga yaitu ada rencana dan tujuan. Rencana dan tujuan menggapai koordinasi karena menjamin bahwa semua unit mengerahkan upaya mereka kepada target yang luas ya. Lalu selanjutnya pendekatan kedua yaitu ada meningkatkan potensi koordinasi. Apabila berbagai unit organisasi menjadi lebih saling bergantung atau ukuran fungsinya itu menjadi lebih luas, diperlukan informasi yang lebih besar bagi organisasi untuk mencapai sasarannya. Dan karena potensi koordinasi itu harus ditingkatkan pula. Kalau teknik-teknik dasar manajemen seperti yang sudah saya uraikan sebelumnya tidak akan cukup karena mekanisme tambahan mungkin diperlukan sekali. Potensi koordinasi ini dapat ditingkatkan dengan 2 cara, yaitu ada secara vertikal dan secara horizontal atau secara lateral. Yang pertama yaitu ada secara sistem informasi vertikal. Satu sistem informasi vertikal adalah sarana dengan mana data itu dikirim dari ke atas dan ke bawah jenjang organisasi. Jadi komunikasi itu bisa terjadi di dalam ataupun di luar saluran komando. Sistem informasi manajemen sudah dikembangkan melalui aktivitas-aktivitas seperti yaitu pemasaran, keuangan, produksi, dan operasi internasional karena untuk meningkatkan informasi yang tersedia bagi perencanaan, koordinasi, dan pengendalian. Selanjutnya itu ada hubungan lateral. Dengan mengabaikan rantai komando, hubungan lateral atau hubungan ke samping kemungkinan yaitu adanya pertukaran informasi dan keputusan-keputusan diambil pada jenjang di mana informasi yang dibutuhkan benar-benar ada. Dan ada beberapa jenis hubungan lateral. Pembahasannya akan dimulai dari yang relatif sederhana, lalu nanti akan dilanjutkan ke yang lebih kompleks. Bentuk hubungan lateral yang paling sederhana itu ada kontak langsung di antara individu yang harus menghadapi suatu masalah yang sama. Jadi hal ini untuk menghindari perlunya perujukan masalah ke atas kepada manajer divisi untuk penyelesaiannya. Ada juga itu peran batas jangkauan yang juga memudahkan untuk hubungan lateral. Kalau apabila banyaknya hubungan di antara bagian-bagian meningkat secara dramatis, mungkin ada paling baiknya itu menciptakan peran-peran batas jangkauan yang eksplisit dan menunjuk anggota-anggota unit untuk memegang peran tersebut. Jadi para karyawan yang udah dipilih untuk memegang peran masing-masing itu harus betul-betul mengenal bukan hanya unitnya sendiri, tetapi
tanggung jawab dan hal-hal yang menyangkut unit-unit mereka sebagai penghubung berurusan dengan unit-unit tersebut. Sebagai contoh, anggota bagian teknik dan bagian pemasaran hampir bisa dipastikan bahwa mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda. Orang yang berperan sebagai penghubung harus mahir dalam bahasa unit-unit lainnya jika ingin berfungsi dengan baik sebagai suatu saluran komunikasi. Selanjutnya ada panitia dan satuan tugas. Panitia dan satuan tugas dalam banyak hal merupakan sarana yang efektif untuk menghimpun keahlian para anggota yang berbeda-beda dari organisasi dan menyalurkan usaha-usaha mereka ke arah pencapaian tujuan bersama. Panitia merupakan kelompok yang diorganisasi secara formal dengan penunjukan ketua serta anggota dan suatu jadwal pertemuan secara teratur. Panitia tersebut umumnya merupakan suatu bagian yang abadi, permanen dari struktur organisasi tersebut, dan mereka juga menangani masalah serta keputusan yang sering terjadi berulang kali. Sebaliknya, satuan tugas atau satgas dibentuk sesuai kebutuhan dengan maksud jadi dibentuk untuk menangani masalah yang khusus. Tugasnya udah terselesaikan, sudah selesai, jadi satgas itu lalu dibubarkan. Jadi ada peran pemanduan. Peran pemanduan adalah peran yang dibentuk apabila sebuah produk, jasa atau proyek yang menjangkau beberapa bagian memerlukan koordinasi dan perhatian yang terus-menerus dari seorang individu saja yang bukan berada pada bagian-bagian yang bersangkutan. Jadi pemadu itu bertindaknya selalu diplomat, berbicara dalam bahasa setiap bagian kelompok. Contohnya adalah pemrograman dan supervisor lini. Apabila kelompok-kelompok yang harus dipadukan itu naik darah dan saling mencurigai, di sini dapat memelihara kenetralan. Juga pemadu harus bisa membuat adanya keseimbangan kekuasaan, mencegah timbulnya kekuasaan yang lebih besar dan pada bagian yang satu, dan menopang bagian yang kurang kekuasaannya. Jadi adil. Artinya ada peran penghubung manajerial. Peran penghubung manajerial diadakan kalau pemaduan yang tadi yang sebelumnya saya jelaskan, kalau si pemaduan itu tidak berhasil mengkoordinasi suatu tugas tertentu secara efektif atau tidak berhasil, gagal. Jadi penghubung mempunyai wewenang formal atas semua unit yang terlibat dalam sebuah proyek. Biasanya wewenang tersebut dalam bentuk pengendalian atas anggaran semua unit untuk memastikan bahwa mereka bekerja bersama menuju ke arah tercapainya tujuan organisasi sebagai satu kesatuan. Selanjutnya ada organisasi matriks. Organisasi ini memiliki karakteristik peran penghubung manajerial dan satuan tugas. Pada sebuah struktur matriks, manajer dari dua bidang mensupervisi sekelompok karyawan yang bertanggung jawab kepada kedua manajer tersebut. Jalan seperti itu, kebutuhan pada kedua bidang tersebut dapat diperhitungkan secara rutin. Seperti tugas, suatu struktur matriks tertentu dapat dibubarkan apabila suatu proyek telah dirampungkan atau telah selesai. Selanjutnya yang ketiga ada pendekatan mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Kalau teknik-teknik dasar manajemen ternyata tidak memadai, bisa menggunakan koordinasi dapat ditingkatkan dengan metode-metode di atas. Kalau ternyata kebutuhan koordinasi itu besar sehingga teknik-teknik tersebut pun tidak ada yang efektif, maka pendekatan yang paling baik adalah bisa menggunakan yang dengan pendekatan yang ketiga, yaitu mengurangi kebutuhan akan koordinasi yang ketat. Galbraith juga mengungkapkan itu ada dua cara untuk mengurangi kebutuhan akan koordinasi, yaitu ada yang pertama penciptaan sumber daya tambahan dan penciptaan unit-unit yang mandiri. Disediakannya sumber daya tambahan memberikan
peluang atau waktu ekstra kepada unit-unit dalam memenuhi kebutuhan masing-masing unit yang lain. Sebagai contoh, bahwa Mercedes-Benz mengantisipasi bahwa pabrik mobil tersebut dapat menetapkan kuota produksi sebanyak 12.000 mobil jika seandainya permintaan lebih besar daripada yang diantisipasikan, dan garis mati batas waktu produksi 1 Oktober dari tahun yang lalu untuk memberikan kepadanya suatu batas pengaman 3 bulan kalau timbul kesulitan dalam produksi atau pengakuan. Selanjutnya ada penciptaan unit-unit yang mandiri. Ada cara lain untuk mengurangi kebutuhan organisasi, yaitu dengan menciptakan unit-unit yang dapat menjalankan sendiri secara intern semua aspek-aspek tugas yang diperlukan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang membuat suatu jenis perlengkapan dapur dapat membentuk buah unit mandiri yang merancang, memproduksi, dan memasarkan semua pengolah makanannya, yang karenanya meniadakan kebutuhan akan konsultasi yang berkelanjutan dengan para staf teknik, produksi, dan pemasaran yang kuat. Pedoman koordinasi. Ada 4 pedoman koordinasi, yaitu yang pertama, koordinasi harus terpusat. Jadi ada unsur di mana pengendalian guna menghindari tiap bagian bergerak sendiri-sendiri yang merupakan kodrat yang telah ada dalam setiap bagian. Jadi organisasi merupakan kumpulan dari orang yang punya kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Jadi selanjutnya yang kedua ada koordinasi harus terpadu. Jadi harus ada keterpaduan pekerjaan yang menunjukkan keadaan yang saling mengisi dan memberi. Ada yang ketiga itu ada koordinasi harus berkesinambungan, yaitu di mana rangkaian kegiatan yang saling menyambung, semua kegiatan itu menyambung, selalu diusahakan dan selalu ditegaskan adanya keterkaitan dengan kegiatan sebelum-sebelumnya. Yang keempat itu ada koordinasi harus menggunakan pendekatan multi-instansional, di mana dengan wujud saling memberikan informasi yang relevan untuk menghindari saling tumpang tindih dengan tugas yang satu dengan tugas yang lainnya. Yang pertama, mekanisme pengkoordinasian dasar. Mekanisme dasar untuk pencapaian koordinasi adalah komponen-komponen vital manajemen yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, hierarki manajerial, yaitu rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas dapat menimbulkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. Yang kedua, aturan dan prosedur. Aturan-aturan dan prosedur-prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. Yang ketiga, rencana dan penetapan tujuan. Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi. Memilih mekanisme koordinasi yang cepat. Pertimbangan kunci dalam pemilihan pendekatan yang terbaik terhadap koordinasi adalah mencocokkan kemampuan koordinasi organisasi dengan kebutuhannya akan koordinasi itu. Berapa banyak informasi yang organisasi itu mampu mengolahnya. Apabila kebutuhan itu lebih besar daripada kemampuannya, organisasi tersebut harus menetapkan pilihannya. Yang pertama, apakah dia dapat meningkatkan potensi koordinasinya dengan meningkatkan prestasi teknik dasar manajemennya dengan memperkenalkan atau memperluas sistem informasi vertikal dan hubungan lateral, atau bisa juga kedua-duanya. Ataukah yang kedua, mengurangi kebutuhan dengan menyediakan sumber daya tambahan atau membentuk unit-unit yang mandiri. Tabel perbandingan mekanisme pengkoordinasian. Tabel di atas menunjukkan salah satu trade-off yang terlibat dalam pengenalan atau peluasan mekanisme koordinasi.
Kalau kemampuan pengolahan informasi meningkat, baik kerumitan maupun biaya akan meningkat pula. Dalam pemilihan mekanisme pengkoordinasian yang tepat, manajer tahun-tahun 1980-an perlu menyadari bahwa kemampuan koordinasi meningkat dengan pesat karena sistem pengolahan informasi elektronik yang sederhana, lalu mudah diperoleh dan tentunya semakin murah. Bahkan organisasi kecil pun sangatlah berguna dan efektif biaya untuk membeli sistem informasi yang mengurangi penyumbatan dalam pengolahan informasi dan yang dapat berkembang dan berubah mengikuti organisasi dan kebutuhannya. Kegagalan meningkatkan kemampuan pengolahan informasi sejalan dengan kebutuhan dapat membahayakan kelangsungan hidup suatu organisasi. Pembahasan kedua tentang manajemen. Pengertian tentang manajemen. Rentang manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Prinsip rentang manajemen atau rentang kendali berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Bawahan yang selalu banyak kurang baik, demikian pula sebaliknya. Jumlah bawahan yang terlalu sedikit juga kurang baik. Istilah-istilah lain tentang manajemen ada 4. Yang pertama, span of control, yaitu kemampuan pimpinan untuk mengatur bawahannya. Jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau supervisor pada satu waktu. Berbagai teori telah dikemukakan tentang beberapa jumlah rentang kendali ideal atau cara menghitungnya. Yang kedua, span of authority, yaitu kemampuan pimpinan untuk mengambil suatu tindakan terhadap bawahannya. Yang ketiga, span of attention, yaitu kemampuan pimpinan untuk memberikan perhatian kepada bawahannya. Yang keempat, span of supervision, yaitu kemampuan pimpinan untuk mengawasi bawahannya. Berkaitan tentang manajemen tersebut, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Yang pertama, pendapat Harry Fayol menyebutkan bahwa poin pertama, jumlah maksimum bawahan yang dapat dikendalikan oleh setiap pengawas produksi dalam organisasi adalah 20-30 karyawan. Yang kedua, setiap kepala pengawas dapat mengawasi hanya 3-4 pengawas saja atau pengawas produksi. Yang kedua, pendapat V.A. Graciunas menyebutkan bahwa dalam memilih suatu rentangan manajer harus mempertimbangkan tidak hanya hubungan satu dengan satu secara langsung dengan bawahan yang diawasi, tetapi juga hubungan mereka dengan bawahan dalam kelompok 2 atau lebih. Yang ketiga, pendapat Lindahl F. Purwick menyatakan bahwa tidak ada eksekutif yang dapat mengendalikan secara langsung kerja lebih dari 5 atau paling banyak 6 bawahan. Yang keempat, pendapat Jenderal Ian Hamilton menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman militernya, ia menyimpulkan bahwa otak rata-rata manusia hanya memiliki ruang lingkup yang efektif dalam penanganan dari 3-6 otak manusia lainnya. Ada pula pengertian tentang manajemen atau rentang kendali menurut para ahli. Sini saya mengambil 2, yaitu yang pertama menurut Yunus tahun 2015. Rentang kendali merupakan suatu kemampuan untuk mengendalikan tanggung jawab dalam organisasi. Yang kedua, menurut Ivan Kevich 1990, rentang kendali merupakan jumlah individu yang bertanggung jawab pada manajer tertentu. Nama saya Bagus Ismail, kelas 2C Manajemen Reguler A, NPM 201100131. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai berapa jumlah rentang waktu yang ideal dan rentangan manajemen dan tingkat organisasional. Ada 2 alasan utama mengapa penentuan rentangan yang tepat adalah penting. Pertama, rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Terlalu melebarkan rentangan dapat
berarti bahwa manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang besar sehingga menyebabkan tidak efisien. Rentang yang terlalu sempit juga dapat menyebabkan manajer tidak digunakan sepenuhnya. Nah, jadi untuk rentangan yang pertama kan ada rentangan yang melebar dan sempit. Nah, untuk yang lebar itu jadi ketika suatu manajer memiliki tanggung jawab untuk beberapa karyawan, contohnya 32 atau 30 saja ya, 30 bawahan, itu dia akan sulit mengendalikannya untuk pengawasan maupun memberikan instruksi. Itu akan agak sulit. Nah, jadi rentangan ini akan tidak efisien. Nah, untuk yang selanjutnya rentangan yang sempit. Rentangan yang sempit juga akan tidak efisien. Kenapa? Karena ketika untuk struktur organisasi yang terlalu banyak tingkatannya, contohnya top manager, asisten manager, dan sebagainya ke bawah, itu untuk top manager itu tidak akan terlalu difungsikan karena untuk fungsi teknis dari fungsi teknis yang akan berpengaruh itu bukan dari top manajernya tapi dari bawahan-bawahannya. Jadi untuk rentangan ini juga tidak efisien ya. Nah, yang kedua, ada hubungan antara rentangan manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Semakin sempit rentangan manajemen, struktur organisasi akan berbentuk tal. Nah, untuk bentuk tal, nah ini seperti ini ya, seperti di atas. Dan dengan banyaknya tingkat pengawasan di antara manajemen puncak dan tingkat paling rendah, rentangan manajemen yang melebar akan menghasilkan struktur yang berbentuk flat atau datar ya. Nah, contohnya seperti di atas. Yang berarti tingkatan manajemen semakin sedikit. Struktur ini akan mempengaruhi efektivitas manajer di semua tingkat. Ya. Selanjutnya, meskipun para penulis manajemen bermaksud menemukan jumlah yang pasti, jumlah rentangan yang ideal, tetapi tidak ada jumlah yang mutlak dapat ditentukan karena hal ini tergantung pada banyak variabel seperti besarnya organisasi, teknologi, spesialisasi kegiatan rutin, tingkatan manajemen dan sifat-sifat pekerjaan lainnya. Jadi untuk kepastian dari rentangan manajemen ini belum ada standarnya ya. Jadi tidak ada yang standar ukur untuk menentukan rentangan manajemen yang pas atau sesuai karena itu tergantung dari tingkat organisasi dan beberapa variabel lainnya. Nah, sebagian besar penulis sebenarnya baru menghasilkan pedoman umum bagi rentangan baku melalui penentuan batasan atau limit. Rentangan bagi organisasi pada umumnya dan kemudian digunakan untuk menemukan rentangan yang optimal untuk situasi khusus. Henry Fayol menemukan bahwa jumlah maksimum bawahan yang dapat dikendalikan oleh setiap pengawas produksi adalah 20-30 karyawan dalam suatu organisasi. Sedangkan setiap kepala pengawas superinden dapat mengawasi hanya 3 atau 4 pengawas produksi. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa jumlah rentangan adalah antara 3 sampai 8 bawahan dan sebagainya. Di samping itu, V.A. Gray Jones, seorang konsultan dari ahli matematika Prancis, menyatakan bahwa dalam memilih suatu rentangan manajer harus mempertimbangkan tidak hanya hubungan satu dengan satu
secara langsung dengan bawahan yang diawasi, tetapi juga harus tetapi juga hubungan mereka dengan bawahan dalam kelompok 2 atau lebih. Jadi dengan 3 karyawan, seorang manajer mempunyai hubungan dengan setiap individu, dan dengan 3 kelompok yang berbeda, yaitu kombinasi dari setiap 2 karyawan dengan kelompok yang terdiri dari 3 karyawan. Nah, jadi ada berdua pendapat ya di sini. Menurut Henry Fayol, setiap pengawas produksi bisa mengawasi 20-30 karyawan. Sedangkan menurut V. Gratius, seorang konsultan dan ahli matematis Prancis, menyatakan bahwa melihat suatu rentangan, manajer harus mempertimbangkan tidak hanya hubungan satu dengan satu secara langsung dengan bawahan yang diawasinya, tetapi juga harus harus juga masih hubungan mereka dengan bawahan dalam kelompok 2 atau lebih. Pendekatan Gratius ini menunjukkan kekelompokan tugas-tugas pengawasan manajer, dan secara matematik hubungan-hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan rumus seperti ini. Nah, di mana R sama dengan jumlah hubungan dan N sama dengan jumlah bawahan. Menurut rumus ini, bila ada 5 bawahan, maka akan ada 100 hubungan, dan bila ada 10 bawahan, maka ada 5.210 hubungan. Ya. Penulis manajemen lainnya, yaitu Mendel F. Urwig, menyimpulkan atas dasar rumus Gratius tersebut bahwa tidak ada eksekutif yang dapat menyelesaikan secara langsung kerja lebih dari 5 atau paling banyak 6 bawahan. Jadi sama ya, menurut Urwig juga berdasarkan rumus Gratius tadi, seorang eksekutif memang tidak bisa mendirikan lebih dari 5 atau 6 karyawan. Nah, di sini juga ada pendapat lainnya, yaitu menurut Jenderal Ian Hamilton, berdasarkan pengalaman militernya mempunyai kesimpulan yang sama juga ya, yaitu bahwa rata-rata manusia hanya memiliki ruang lingkup yang efektif dalam penanganan dari 3-6 otak manusia lainnya. Nah, jelas ya di sini menurut para ahli juga sama. Untuk pengendalian, pengawasan maupun pengarahan itu otak rata-rata manusia hanya mampu mengendalikan 3-6. Jadi jika lebih dari itu, maka rentangan manajemen yang seperti itu akan tidak terlalu efektif ya. Nah, untuk selanjutnya, rentangan manajemen dan tingkat organisasional. Hubungan antara rentang manajemen dan tingkat organisasional digabungkan dalam gambar 9.3 ya, nanti di bawah, yaitu suatu organisasi secara teoretik dengan 32 tenaga operatif ditunjukkan dalam 3 struktur rentang manajemen, di mana setiap struktur memerlukan jumlah manajer yang berbeda. Dalam kenyataannya adalah tidak bisa mempunyai rentang manajemen yang sama pada setiap tingkatan, di mana setiap struktur diorganisasikan. Di sini rentangan dibuat sama untuk menggambarkan bagaimana rentangan mempengaruhi baik jumlah tingkatan organisasi antara atas dan bawahan maupun jumlah manajer total yang dibutuhkan. Ya. Analoginya, pada struktur A, seorang manajer mengawasi secara langsung keseluruhan 32 bawahan yang menghasilkan rentang manajemen yang sangat lebar dan struktur organisasi yang datar atau flat tadi ya. Nah, untuk struktur B menunjukkan rentangan manajemen yang
lebih sempit dan struktur organisasi yang lebih tinggi. Untuk struktur C dengan rentangan manajemen hanya 4, ada 11 manajemen dengan 3 tingkatan yang membuat tantangan manajemen sangat sempit dan struktur organisasi semakin sangat tinggi ya. Nah, jadi untuk rentangan-rentangan tersebut itu memiliki efektivitas tersendiri. Nah, untuk yang terlalu datar atau yang kita bisa analogikan yaitu struktur A tadi, itu memiliki efektivitas yang kurang karena satu orang manajemen tidak bisa mengendalikan sebanyak 32 karyawan ya, jelas itu akan menimbulkan ketidakefektifan. Nah, untuk yang tadi struktur C juga memiliki ketidakefektifan di mana, yaitu di manajemennya itu sendiri karena akan terlalu banyak tingkatan dan tingkat yang paling atas tidak terlalu difungsikan. Nah, seperti itu. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fauzian, NPM 201100126. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rentang manajemen lebar versus sempit dan prinsip-prinsip manajemen. Pertama saya akan mempresentasikan tentang manajemen lebar versus sempit. Organisasi dengan meningkatnya jumlah karyawan mempunyai 3 pilihan. 1. Rentang manajemen naik. 2. Hierarki tingkat manajemen naik. 3. Kombinasi keduanya. Masing-masing mempunyai kelemahan dan kebaikan. Alasan digunakan rentang manajemen lebar yang pilihan pertama adalah bahwa tingkat hierarki yang semakin tinggi cenderung mengurangi kecepatan waktu penyebaran informasi dari atas ke bawah. Lebih lanjut, jumlah tingkatan yang harus dilalui informasi lebih besar kemungkinan penyimpangan dan distorsi. Penambahan tingkatan informasi juga memakan biaya karena melakukan penambahan gaji manajerial. Tentang manajemen yang melebar berarti penggunaan sumber daya manajer yang efisien. Alasan digunakan rentang manajemen yang menyempit pilihan pertama adalah bahwa pada umumnya moral dan produktivitas karyawan akan meningkat dalam organisasi kecil daripada organisasi besar. Penggunaan rentang yang terlalu melebar berarti bahwa manajer tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan efektif dan mencurahkan keperhatiannya kepada seluruh bawahan secara perseorangan. Koordinasi dan kooperasi berkembang baik karena setiap individu harus mengolah fungsi sendiri dan dengan bantuan minimum dari atasan. Banyak studi menunjukkan bahwa organisasi dapat menjadi variabel penting dalam penentuan rentang yang tepat. Juga beberapa tugas tertentu seperti operasi produksi yang berulang, rentang yang menyempit akan menaikkan moral dan efisien. Tugas lain seperti riset dan pengembangan mungkin lebih baik ditangani melalui rentang manajemen lebar. Selanjutnya materi tentang prinsip-prinsip manajemen. Tokoh yang membahas mengenai prinsip-prinsip manajemen ialah Henry Fayol. Adapun beberapa prinsip manajemen menurut Henry Fayol ialah sebagai berikut. 1. Pembagian kerja. 2. Kekuasaan. Selanjutnya 3. Disiplin. Yang keempat, kesatuan pemerintah. Yang kelima, kesatuan arah. Yang keenam, kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan umum. Yang ketujuh, pembayaran upah yang adil. Yang kedelapan, pemusatan. Yang kesembilan, rantai skalar atau skalar chain. Yang 10, keadilan.
Yang ke-11 stabilitas pegawai. Yang 12 stabilitas pegawai. Yang ke-13 inisiatif. Yang ke-14 jiwa kesatuan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Perkenalkan, nama saya Tatintan Hadiansa dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen dalam organisasi akan membagi manajer menjadi 3 golongan yang berbeda. Yang pertama ada manajer lini pertama. Tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional disebut manajemen lini atau garis pertama. Para manajer ini sering disebut dengan kepala atau pimpinan, mandor, penyelia. Sebagai contoh adalah mandor dalam pabrik, kepala seksi yang langsung membawahi tenaga pengetik dan pembukuan dalam kantor yang besar, dan penyelia teknik dalam suatu departemen riset. Yang kedua, manajer menengah. Manajemen menengah dapat meliputi beberapa tingkatan dalam suatu organisasi. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya, dan kadang-kadang juga karyawan operasional. Sebutan lain bagi manajer menengah adalah manajer departemen, kepala pengawas, dan sebagainya. Sebagai contoh, kepala bagian yang membawahi beberapa kepala seksi atau kepala subdivisi perusahaan yang membawahi beberapa kepala bagian. Yang ketiga ada manajer puncak. Klasifikasi manajer tertinggi ini terdiri dari sekelompok kecil eksekutif. Manajemen puncak bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Sebutan khas bagi manajer puncak adalah direktur, presiden, kepala divisi, wakil presiden, senior, dan sebagainya. Dan tingkatan manajemen akan membedakan pula fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan. Ada 2 fungsi utama manajemen, yaitu manajemen administratif dan manajemen operatif. Manajemen administratif lebih berurusan dengan penetapan tujuan dan kemudian perencanaan, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan manajemen operatif lebih mencakup kegiatan memotivasi, supervisi, dan komunikasi dengan para karyawan untuk mengarahkan mereka mencapai hasil-hasil secara efektif. Pada tingkatan manajemen rendah, para manajer akan banyak melaksanakan fungsi manajemen operatif. Semakin tinggi tingkatannya, mereka menjadi lebih terlibat dengan manajemen administratif. Tentu saja tidak ada posisi manajemen yang hanya melaksanakan salah satu operatif atau administratif. Semua singkatan mempunyai kedua unsur tersebut. Perkenalkan, nama saya Arun Hermawan dengan NPM 201100115. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan manajer. Apa yang dikerjakan manajer? Seperti yang ditunjukkan dalam pembahasan sebelumnya, manajer membuat rencana, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan-kegiatan organisasi, dan fungsi-fungsi ini dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang saling tergantung, saling berinteraksi, dan saling berhubungan, dari penetapan tujuan sampai pengawasan. Pertama, pendekatan kegiatan tentang manajer. Dalam praktek manajemen, sering dijumpai para manajer profesional mengalami kesulitan untuk memahami hubungan antara apa yang disebut fungsi manajerial dan yang senyatanya mereka kerjakan. Di samping itu, manajer-manajer sering menyatakan bahwa mereka mempergunakan sebagian besar waktunya untuk menghadiri rapat, bicara dengan telepon, menulis atau membaca memo, menemui tamu, dan sebagainya. Kemudian seperti yang kita pikirkan, kegiatan-kegiatan tersebut bukan fungsi-fungsi manajerial, tetapi merupakan sarana-sarana atau means melalui mana fungsi-fungsi manajerial dilaksanakan. Ada dilema bagi para penulis dan para pengajar manajemen seperti juga manajer praktisi. Pendekatan fungsional memberikan cara yang paling logis untuk membahas manajemen, tetapi tidak cukup membantu pembahasan yang sebenarnya dilakukan oleh para manajer. Oleh sebab itu, pendekatan kegiatan atau yang disebut juga activist approach akan sangat membantu mengembangkan pengajaran dan praktek manajemen. Banyak studi telah dilakukan untuk meneliti apa yang sesungguhnya dikerjakan para manajer dan bagaimana mereka menggunakan waktunya. Beberapa di antaranya akan dibahas oleh saya berikut ini. Hal ini penting karena buku ini dan hampir semua buku manajemen lainnya dibuat dalam
bagian-bagian bab-bab atau bab-bab atas dasar pendekatan fungsional. Kemudian apa yang dilakukan manajer? Definisi manajemen terlebih dahulu akan dijelaskan bahwa definisi manajemen ini di muka menyebutkan bahwa manajer adalah pengorganisasi, pemimpin atau satu pengarah dan pengawas. Dalam kenyataannya setiap manajer mengambil peranan yang lebih luas untuk menggerakkan organisasi menuju sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Agar konsep tentang manajer lebih jelas, berikut akan saya uraikan secara rinci apa sih tugas atau yang dikerjakan oleh para manajer. Pertama, orang manajer bekerja dengan dan melalui lain. Istilah atau orang ini mencakup tidak hanya para atasan atau bawahan, tetapi juga manajer-manajer lainnya dalam organisasi langganan, penyedia atau supplier, konsumen atau langganan pengurus serikat, karyawan kantor-kantor, pemerintah dan sebagainya. Kedua, ada manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas. Jadi setiap manajer kan menghadapi sejumlah tujuan, masalah dan kebutuhan organisasional yang semuanya ini bersaing untuk memperebutkan sumber daya organisasi seperti manusia, material, atau bahkan waktu manajer. Karena berbagai sumber daya tersebut selalu terbatas, manajer harus menjaga keseimbangan di antara berbagai tujuan dan kebutuhan organisasional. Ketiga, ada manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan jawaban. Jadi para manajer ini ditugaskan untuk mengelola pekerjaan tertentu secara sukses. Mereka biasanya dievaluasi atas dasar beberapa baik mereka mengatur tugas-tugas yang harus diselesaikan. Lebih lanjut, manajer ini bertanggung jawab atas kegiatan para bawahannya. Sukses atau gagalnya bawahan adalah cerminan langsung sukses atau kegagalannya seorang manajer. Keempat, ada manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Jadi ini untuk menjadi pemikir yang analisis, manajer harus mampu merinci dan memisah-misahkan suatu masalah menjadi komponen-komponen tersebut dan kemudian menjadi penyelesaian yang layak atau visible dengan akurat. Dan lebih penting lagi bagi manajer adalah menjadi pemikir konseptual yang mampu memandang keseluruhan tugas dan mengaitkan suatu tugas dengan tugas lain. Kelima, manajer adalah seorang mediator. Maksud dari mediator ini kan organisasi terdiri dari orang-orang dan kadang mereka saling tidak bersetuju atau saling bertentangan. Bila hal itu tidak terjadi dalam unit kerja atau organisasi, akan bisa menurunkan semangat kerja dan produktivitas karena para karyawan akan berselisih, atau bisa juga merusak suasana kerja atau bahkan karyawan yang cakap bisa menyulitkan organisasi. Kejadian seperti ini menurut peran manajer sebagai mediator penengah, jadi bisa menengahkan supaya tidak ada pihak yang berselisih. Kemudian nomor 6, manajer adalah seorang politisi. Seperti yang dilakukan para politisi dalam mengampanyekan program-programnya, manajer juga harus mengembangkan hubungan-hubungan baik untuk mendapatkan dukungan atas kegiatan-kegiatan, usulan-usulan atau keputusan-keputusannya. Jadi setiap manajer yang efektif bisa memainkan politik dengan mengembangkan jaringan kerjasama timbal balik dengan para manajer lain dalam organisasi. Jadi seorang manajer tidak terpaku dengan kelompoknya sendiri. Nomor 7 adalah manajer adalah seorang diplomat. Maksud dari seorang diplomat yaitu manajer mungkin harus berperan sebagai wakil atau representatif resmi kelompok kerjanya pada pertemuan-pertemuan organisasional. Manajer juga mungkin mewakili organisasi dalam berurusan dengan kantor, langganan, pejabat pemerintah atau personalia organisasi.
yang tak tahu terakhir, manajer mengambil keputusan sulit. Maksudnya organisasi kan selalu menghadapi banyak masalah, misal kesulitan finansial, masalah personalia dan sebagainya. Manajer adalah orang yang diharapkan dapat menemukan berbagai macam pemecahan masalah yang sulit untuk mengambil keputusan yang akurat. Jadi seorang manajer adalah apa yang dilakukan manajer, dan manajer tentu saja melakukan banyak hal yang berbeda, begitu banyak dalam nyatanya, sehingga berbagai peranan dan kegiatan yang telah diuraikan di atas hanya merupakan sebagian saja untuk melengkapi pembahasan manajer menurut saya. Berikut ini, setelah ini saya akan menjelaskan sedikit tentang berbagai kegiatan dan peranan manajer dari sisi pandang lain. Jadi begini, kegiatan yang dilakukan manajer pada dasarnya yang dilakukan oleh para manajer ini dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok. Pertama ada pribadi, kedua ada teknis, nomor 3 ada administratif, dan keempat adalah interaksional. Kegiatan-kegiatan ini berhubungan dengan dan dapat dipelajari dalam fungsi-fungsi manajerial. Pemaduan kegiatan-kegiatan ini dan fungsinya akan dapat pandangan yang menyeluruh tentang kegiatan manajer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wahyu wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripaldi Arwasyabanippa, NPM 1811100465. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peranan-peranan manajer. Henry Nisburg telah melakukan penelitian tentang berbagai macam pekerjaan manajerial dan kemudian membuat sintesa hasil studi empirisnya mengenai peranan-peranan manajerial. Dia menemukan bahwa tidak ada pertentangan antara pendekatan fungsional dan pendekatan kegiatan, tetapi keduanya saling melengkapi. Sebagai hasil studinya, Nisburg mengelompokkan perilaku-perilaku manajer menjadi 3 bidang peranan, antara pribadi, informasional, dan perbuatan keputusan. Konsepsi Nisburg ini memberikan pemikiran baru dan cakrawala yang lebih luas tentang fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatan manajerial yang dilakukan manajer. Bagaimana manajer menggunakan waktunya? Seperti yang telah disebut di muka, hampir semua manajer mempergunakan usaha, waktu, dan energi untuk melakukan interaksi dengan orang lain, baik dari dalam maupun dari luar organisasi, yang mencakup supplier, langganan, pimpinan, serikat buruh, atasan, bawahan, pegawai pemerintahan, kawan, dan pemuka masyarakat. T.A. Mahoney dan T.H. Jardy dan S.J. Carroll telah melakukan penelitian terhadap 452 manajer dari seluruh tingkatan manajemen yang bekerja pada 13 perusahaan berbagai tipe industri yang besarnya bervariasi dari 100 sampai dengan 4.000 karyawan. Mereka mengukur perilaku manajemen dalam hal banyaknya waktu yang dicurahkan oleh manajer dan dalam berbagai kegiatannya. Manajer-manajer yang diteliti diminta untuk memperkirakan banyaknya waktu yang digunakan untuk setiap tugas dari 8 tugas manajemen. Yang pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skills adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Ini mencakup kemampuan manajer untuk melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan dan memahami hubungan antara bagian yang saling bergantung, serta mendapatkan menganalisa dan mengimplementasikan informasi yang diterima dari macam-macam sumber. Yang kedua, keterampilan kemanusiaan human skills adalah kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu ataupun kelompok. Manajer membutuhkan keterampilan ini agar dapat memperoleh partisipasi dan mengarahkan kelompoknya dalam pencapaian tujuan. Dan kemudian, keterampilan administratif atau administrative skill adalah seluruh keterampilan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan keterampilan. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk mengikuti kebijaksanaan dan prosedur, mengelola dengan anggaran terbatas, dan sebagainya. Keterampilan administratif adalah suatu perluasan dari keterampilan konseptual. Manajer melaksanakan keputusan-keputusan melalui penggunaan keterampilan administratif dan kemanusiaan. Kemudian ada keterampilan teknik atau technical skills, adalah kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, prosedur-prosedur, atau teknik-teknik dari suatu bidang tertentu seperti akuntansi, produksi, penjualan, atau permesinan, dan sebagainya. Keterampilan mana yang relatif lebih penting tergantung pada tipe organisasi, tingkatan manajerial, dan fungsi yang sedang dilaksanakan.
setiap keterampilan harus dimiliki oleh setiap manajer. Hanya untuk tingkatan manajemen yang berbeda pula proporsi masing-masing kebutuhan atas keterampilan tersebut. Sebagai contoh, manajer puncak lebih membutuhkan keterampilan konseptual dibanding manajer lini pertama yang lebih membutuhkan keterampilan teknik. Bila digabungkan, antara hasil penelitian Mahoney dan kawan-kawannya dengan pendapat Katz dan Linsberg, ada persamaan pandangan dan pendapat di mana pengawasan yang melibatkan banyak keterampilan kemanusiaan dan teknik merupakan kegiatan dominan bagi manajemen tingkat menengah ke bawah. Sedangkan perencanaan yang memerlukan keterampilan konseptual merupakan kegiatan dominan bagi manajemen puncak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Baik, kesimpulannya adalah koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, yaitu departemen atau bidang-bidang fungsional pada suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan secara efisien. Kemudian, rentang manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang tergantung pada jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Jadi, hubungan antara koordinasi dan rentang manajemen yaitu semakin besar jumlah rentang, maka semakin sulit pula untuk melakukan koordinasi secara efektif. Jadi, hubungan antara koordinasi dan rentang manajemen yaitu semakin besar jumlah rentang, maka akan semakin sulit pula mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Ima Siti Umi Kulsum, sebagai ketua dari kelompok 4, mewakili seluruh anggota yang ada pada kelompok 4, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.